yang cuman ibahah, boleh saja. Misalkan kulu boleh makan dan boleh minum. Ini contoh. Maka pendapat jumhur ulama ahli fikih, jumhur fuqaha mengatakan bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bacaan Al-Qur'an itu hukumnya apa? Sunnah. Ini yang kita ambil. Nah, di sini beliau mengatakan idza rumta an tabda tilawata fasta'id, jika engkau hendak atau mau, entah itu dari rama yarumu, aradta, jika engkau mau atau hendak menginginkan an tabda tilawata, memulai bacaan Al-Qur'an, maka berlindunglah, maka mohonlah perlindungan. Fasta'id. Liyasfu qalbun fit tilawati muqbila, agar hatimu itu jernih. Agar hatimu jernih, agar hati ini jernih. Liyasfu qalbun fit tilawati, saat membaca Al-Qur'an, muqbila, menghadap atau siap untuk membaca Al-Qur'an. Jadi faedah daripada membaca isti'adzah atau ta'awudz adalah agar hati kita ini siap untuk bacaan Al-Qur'an. Karena hati adalah wadah Al-Qur'an. Sedangkan di dalam hati kita terkadang ada penyakit-penyakit hati. Entah itu was-was, entah itu banyak penyakit hati, khususnya was-was dari syaitan. Maka untuk agar hati kita ini siap baca Al-Quran, kita ta'awudz terlebih dahulu. Dibersihkan was-was syaitan, gangguan-gangguan syaitan yang ada di hati. Kemudian hati kita pun siap menampung ayat-ayat Al-Quran. Demikian. Itu fungsinya ya. Warajjaha qaumun fit tilawati nadbaha. Nah, kelompok ulama, ini jumhur, mayoritas, menguatkan. Rajjaha itu menguatkan. Warajjaha qaumun fit tilawati nadbaha. Di dalam bacaan Al-Quran, nadbaha hukum sunnahnya. Jadi yang lebih kuat pendapat para jumhur yaitu hukumnya sunnah. Waqila, dan dikatakan. Nah, kalau ada qila, ini kan fi'il majhul namanya ya. Biasanya fi'il majhul itu entah karena memang nggak tahu siapa yang mengatakan, atau pendapat itu dinilai lemah. Jadi kalau qila dan dikatakan, biasanya pendapat ini kurang kuat nih gitu. Kalau kuat tuh biasanya disandarkan dengan jelas kepada imam siapa atau syekh siapa gitu. Qila qarinul amri, konsekuensi daripada perintah, hatta mamiqwala, yaitu melazimkan atau mewajibkan perkataan atau perintah tersebut. Jadi menurut pendapat ulama yang lain itu adalah wajib. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ini pendapat jumhur yang kita ambil. Kemudian ada yang mengatakan wajib, tetapi ini dilemahkan. Nah, di antara yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib, Anda sudah tuliskan di situ di halaman 47. Yang mengatakan di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, isti'adzah diwajibkan setiap hendak membaca Al-Qur'an, baik itu di dalam salat atau di luar salat. Jadi ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah yang mengatakan wajib. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, jika seseorang telah membaca isti'adzah satu kali selama seumur hidup, jadi kalau seumur hidup dia yang penting pernah baca sekali aja, maka hal itu cukup untuk menggugurkan kewajibannya. Jadi yang wajib adalah satu kali. Sisanya maka tidak wajib statusnya. Nah, ini yang mengatakan wajib. Adapun yang pendapat jumhur adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ini tentang hukum. Baik. Sekarang antum nanti bisa bisa baca sendiri di halaman 46 ya. Maksud daripada faida qara'ta, kenapa pakai fi'il madhi? Kenapa kok pakai kata kerja lampau? Ya, apakah membaca isti'adzah itu setelah membaca Al-Qur'an? Kan harusnya faida qara'ta Al-Qur'an, setelah engkau baca Al-Qur'an gitu kan? Maka di sini penyebutan fi'il madhi bukan bermakna lampau. Maknanya idza aradta an taqra atau idza aradtal qiraah. Sebagaimana idza qumtum ila shalah idza aradta an taqum. Jika engkau ingin berdiri dalam rangka siap-siap untuk salat. Seperti kalau semuanya seorang Bilal dia membaca iqamah, apa yang dibaca? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Telah ditegakkan salat. Apakah sudah salat? Belum. Nah, di situ pakai fi'il madhi, bisa jadi litahaqquqil wuqu', bisa jadi apa? Litaqrib ya, karena waktunya dekat. Jadi udah berdiri ya pasti mau salat, mau ngapain lagi kita. Baik. Jadi pasti. Anda sudah nukilkan di situ pendapat daripada Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal masyhurul ladzi alaihi al-jumhur an al-isti'adzata lidaf'il waswasi fiha innama takunu qabla tilawah, yaitu sebelum membaca Al-Qur'an.
Bukan ba'da tilawah ya, tapi qabla tilawah. Kesimpulannya apa? Dua bait ini. Pertama, baca isti'adzah adalah sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, fungsinya adalah agar menghilangkan waswas dalam hati kita sehingga kita siap untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah hukum isti'adzah di dalam bacaan Al-Quran adalah sunnah menurut pendapat jumhur. Adapun yang lain mengatakan wajib. Itu poinnya. Lanjut. Sekarang buka halaman 48, lafaz isti'adzah. Kita baca bait 11 sampai 14. Antum baca ya. Karena nanti setelah ini diberikan ijazah sanad ya, riwayah. Antum samai karena sudah mendengar. Maka kalau bisa antum ketika dibacakan antum ikut baca juga. Baik. Kita lanjut. Wa amthalu lafdhin waridin wa muyassarin. Silakan baca. Wa fin nahli masturun jala wa tanazzala. Wa qad jaa fil a'rafi thummata ghafirin wa hamima tanzilun wa qad aflahan jala. Bilafdhin mazidin fit tilawati waridun wa fi sunnatil gharra'i qawlun tafassala wa qila bidha fi hawli halika kullihi wa fuddila qasrul lafdhi kan nahli muthila. Baik, intinya 4 bait ini membicarakan tentang lafaz isti'adzah, lafaz ta'awud saat hendak membaca Al-Quran. Ada beberapa lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, yang paling utama dan paling mudah serta dalilnya jelas dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 tadi adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling gampang. Paling gampang, paling utama dan juga dicontohkan dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat berapa? 98. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz tinggal diganti a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Ini lafaz pertama ya. Tapi ada lafaz yang lainnya juga yang ditambahkan dengan Asmaul Husna. Ditambahkan dengan nama-nama Allah yang indah. Di antaranya ada As-Sami' Al-Alim, ada As-Sami' Al-Basir. Contoh misalkan wa qad jaa'a fil a'rafi tsumma taghafirin, ada disebutkan dalam surah Al-A'raf, kemudian nanti ada disebutkan surah Ghafir, wa hamim tanzilun. Hamim tanzil itu maksudnya surah Fussilat. Hamim tanzil. Surah Fussilat. Kemudian qad aflaha maksudnya surah Al-Mu'minun. Jadi ada beberapa tambahan lafaz selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti tambahannya ada As-Sami' Al-Alim, ada As-Sami' Al-Basir, dan ada tambahan min hamazati syayatin sehingga menjadi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu ada tambahan-tambahannya. Ini semuanya dicontohkan dan nanti akan ada riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Bilafdhin mazidin, dengan lafaz tambahan. Fit tilawati waridun, terdapat di dalam bacaan Al-Quran, wa fi sunnatil gharra'i qaulun tafassala, dan di dalam sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi yang bercahaya. Al-Gharra' yang bercahaya. Ya, sebagaimana umat Nabi Muhammad nanti, mereka diketahui tandanya adalah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka bercahaya pada bekas-bekas wudu mereka. Jadi gharra' yang bercahaya, yang putih. Qaulun tafassala, ada pembahasan yang terperinci. Wa qila bidza fi hauli halika kullihi, dan dikatakan bahwasanya membaca dengan banyak lafaz tadi ya, a'udzubillahi samii'al alim, a'udzubillahi samii'al alim min hamzihi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu bisa kita lakukan di setiap kondisi, tidak harus saat membaca Al-Qur'an saja. Wa fuddila qasrul lafdhi kan nahli muthila. Tetapi yang paling diprioritaskan, yang paling utama untuk dibaca dalam Al-Qur'an adalah yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah selesai. Ini poinnya. Adapun rinciannya antum bisa lihat, kita bahas terlebih dahulu di halaman 49 bahwa lafaz pertama yang paling utama dan paling mudah ada pada surah An-Nahl 98, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, sehingga menjadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan di dalam athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ringkasnya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini lafaz yang paling utama dan paling mudah.
Lafaz yang kedua, ada tambahan Asmaul Husna yaitu As-Sami' Al-Alim. Yang As-Sami' dan Al-Alim ini diambil dari firman Allah di surah Al-A'raf dan surah Ghafir. Surah Al-A'raf untuk As-Sami' Al-Alim, sedangkan Ghafir untuk yang As-Sami' Al-Basir. As-Sami' Al-Alim juga ada di surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Sama di surah Fussilat, innahu huwas sami'ul alim. Kalau Ghafir, fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Intinya bahwa kalau kita tambahi dengan Asmaul Husna, enggak harus Sami'ul Alim atau As-Sami'ul Basir, enggak harus. Enggak harus. Nah, Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa di dalam Syatibiyah, ada yang hafal Syatibiyah? Syatibiyah ada yang hafal? Hafal sih? Imam Syatibi mengatakan, wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Jika engkau tambahkan lafaz isti'adzah tersebut ya dengan lafaz yang mensucikan Allah, maksudnya Asmaul Husna, falasta mujahala, maka engkau bukanlah orang yang dihukumi sebagai orang yang bodoh. Jadi enggak apa-apa maksudnya. Hanya saja fala ta'du minha basiqan wa mudallila. Jangan engkau berlebih-lebihan. Contoh misalkan A'udzu billahi as-sami'il 'alimil malikil quddusis salamil mu'minil muhaiminil azizil jabbar misalkan. Ini berlebihan namanya. Udah pendek aja gitu. Dua aja misalkan. Karena yang di riwayat ya ini dua ini. Dalam ayat ataupun dalam riwayat seperti bacaan yang kedua ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah ketika hendak salat malam, beliau membuka salatnya dengan bertakbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian tahlil 3 kali, kemudian takbir Allahu Akbar 3 kali, lalu mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Nah, ini riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini lafaz kedua ya. Lafaz kedua tambah dengan As-Sami' Al-Alim atau As-Sami' Al-Basir. Jadi kalau antum bosan pengen variasi enggak apa-apa. Makanya kalau antum pernah dengar seseorang baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ini landasannya. Ya, landasannya surah Al-A'raf dan surah Ghafir. Kalau yang Sami' Al-Basir Al-A'raf dan surah Fussilat. As-Sami' Al-Basir surah Ghafir. Dan juga tadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lafaz yang ketiga, sekarang ditambahi dengan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini diambil dari surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Min hamazatis syayatin. Hamazat di sini digunakan diksi jama', plural, untuk menunjukkan banyaknya godaan, dorongan, gangguan daripada syaitan tersebut. Itu hamazat. Maka dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berta'awud dari setan yang terkutuk dari al-hamz, an-nafath dan juga an-nafakh. Beliau bersabda wa hamzuhu al-mutah. Yang dimaksud dengan hamzuhu adalah al-mutah, yaitu sejenis kegilaan. Sejenis kegilaan. Ini gangguan setan ya. Sejenis kegilaan itu seperti apa sih? Al-mutah. Antum kalau lihat anak kecil nih, anak mungkin ya tantrum nggak jelas nih. Biasanya kadang ada orang tua yang bilang apa? Kayak orang gila gitu. Apa sih ini nggak jelas kayak orang gila gitu. Maka itu gangguan syaitan. Itu gangguan syaitan. Wa nafthuhu asy-sya'r. Sedangkan nafasnya, nafas itu sebenarnya tiupan ya. Nafasa itu tiupan, nafakha juga tiupan. Nafasa tiupan, apa ayatnya? Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Nah, dari keburukan kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ini bukan berarti perempuan. Nafasat dengan muannats, dengan feminim, ini bisa jadi laki-laki. Penyihirnya laki-laki. Tapi digunakan muannats karena banyaknya, seringnya, ulang-ulangnya meniup-niup tersebut. Karena kalau lagi jampi-jampi itu kan begini. Tapi tanpa apa? Niup, ngeludah tanpa keluar air ludahnya. Itu jampi-jampi itu. Itu nafasat. Atau laki-laki yang dia main dukun gitu ya, main belakang, itu berarti pengecut. Sebagaimana sifat keumuman perempuan. Kalau di sini nggak pengecut, insyaallah. Laki-lakinya nggak pengecut dan perempuannya juga tidak pengecut. Makanya nafasat itu artinya meniup. Sedangkan nafakha itu meniup tapi seperti ini. Angin saja itu nafakha. Nafakha.
Itu nafaqah. Sedangkan nafathat itu nafathat. Baik, ini bedanya ya. Baik, wa nafthuhu asy-syi'r. Tiupan setan maksudnya adalah syair, syair yang tercela. Syair yang tercela, nyanyian-nyanyian yang tercela, yang mengarahkan kepada kemaksiatan, kepada syahwat dan lain sebagainya. Wa nafkhuhu al-kibriya, dan tiupannya juga adalah kesombongan. Jadi ini penafsiran Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sekarang kita baca tiga-tiganya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Nah, di akhir beliau mengatakan wa fuddila qasrul lafzi, dan diprioritaskan, diutamakan qasrul lafzi, memendekkan lafaz, kan nahli muttila, sebagaimana yang dicontohkan pada surah An-Nahl. Ini yang paling utama. Jadi lafaz yang paling utama, yang paling pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas qurra. Sudah jelas insyaallah lafaz isti'adzah. Lanjut definisi isti'adzah dan kondisi membacanya. Kita baca, wa fi haddiha qalul luju'u tahassunan. Wa musta'saman billahi dauman lituqbala. Wa jahrun biha hala iftitahika taliyan. Limajlisi qaumin bis sama'i mukallala. Wa fi ghairi hadza kas-salati wa fil khala wa nafsin wa qarin ghayra badi'i nawwala. Bacanya ghayra badi'i nawwala. Ini namanya naql. Badi'in awwala, badi'i nawwala. Wa nafsin wa qarin ghayra badi'i nawwala. Fala jahra fiha bal rawahu a'immatun kiramun wa qad hazul uluma tasalsula. Apa definisi daripada isti'adzah? Wa qalu, dan para ulama mendefinisikan, wa fi haddiha, maksudnya definisi dari isti'adzah, qalu, para ulama mendefinisikan al-luju'u tahassunan. Al-luju' artinya memohon perlindungan. Tahassunan sebagai benteng. Wa musta'saman, sama ini, senantiasa meminta perlindungan. Billahi dauman, kepada Allah, dauman senantiasa, lituqbala, agar diterima. Ini kalau versi yang lama dulu di 2023 ini, wa musta'saman billahi qaulan wa maf'ala, dan meminta perlindungan kepada Allah baik secara perkataan maupun perbuatan. Ya, beliau ubah di sini. Dauman lituqbala. Jadi intinya isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tadi yang kita sudah sebutkan, dalam rangka untuk menjadikan benteng antara kita dengan godaan-godaan syaitan. Wa jahrun biha. Nah, sekarang apakah isti'adzah itu dibaca dengan keras atau dengan lirih? Jahar atau sir? Yang pertama, wa jahrun biha. Mengeraskan isti'adzah ini bukan kewajiban ya, tetapi ini merupakan kebiasaan. Jadi ini bukan wajib atau anjuran, tetapi kebiasaan. Kondisi ini harus dikeraskan, kondisi ini harus dilirikkan, bukan, tapi kebiasaan saja. Karena nggak ada dalil yang sharih yang menjelaskan hal ini. Jelas ya?
Jadi ini bukan kewajiban atau anjuran, tapi kebiasaan saja. Kebiasaan para ulama, mereka membaca isti'adzah dengan keras, halaf titahika ta'liyan. Saat engkau membaca paling pertama di suatu majlis. Jadi kalau lagi tadarus, kemudian ternyata antum pembaca pertama, maka antum keraskan isti'adzahnya. Otomatis mafhum mukhalafahnya, kalau antum baca yang kedua, ketiga, dan terakhir, maka nggak perlu mengeraskan. Jadi nggak perlu. Baik, ini kondisi pertama. Jadi halaf titahika talian. Yang kedua, lima jelisi qaumin bis sama'i mukallala. Kemudian berikutnya yang kedua adalah ketika membaca di majelis suatu kaum agar orang-orang itu mendengarkan. Maksudnya kalau lagi ada acara, misalkan lagi wisuda atau acara pernikahan misalkan. Kemudian antum disuruh baca Al-Qur'an, keraskan isti'adzahnya supaya orang-orang yang tadinya sibuk main HP mungkin atau ngobrol mungkin diberitahu bahwa ini akan ada bacaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya mereka siap-siap untuk mendengarkan. Demikian. Ini kondisi kedua. Mukallala agar tersampaikan maksudnya. Ana tambahkan yang ketiga adalah saat meruqyah. Antum kalau meruqyah ada yang sedang kesurupan misalkan, keraskan isti'adzahnya. Dikeraskan isti'adzahnya. Ya, biar lebih mantap lagi, keraskan dan betul-betul dihayati. Ini ada yang biasa ngeruqyah? Ada nggak? Enggak. Atau jadi peruqyah ada? Enggak ya. Ada ibu-ibu ada yang jadi peruqyah di sini? Atau pernah lah, paling enggak pernah kan pasti kan? Pernah. Walaupun bukan peruqyah. Tapi pernah ngeruqyah. Nah, maka isti'adzah dikeraskan. Lanjut. Wa fi ghairi hadza ka sholati wa fil khala, dan selain kondisi ini seperti yang pertama adalah saat salat. Saat salat maka tidak perlu dikeraskan. Isti'adzahnya ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya tidak perlu dikeraskan. Wa fil khala, dan saat sepi. Saat sepi itu antum lagi di pojok-pojok masjid ya, enggak ada orang lain selain antum dan Allah Subhanahu wa taala, maka antum enggak perlu keraskan, enggak apa-apa. Wa fil khala, ini sepi. Wa nafsin, saat membaca untuk diri sendiri. Antum lagi wirid nih misalkan. Lagi rame sebenarnya, ba'da salat, zikir, kemudian antum pengen murojaah, tapi pengennya adalah baca untuk diri sendiri, bukan dimaksudkan untuk diperdengarkan ke orang-orang, maka juga antum tidak perlu mengeraskannya. Ya, itu bedanya. Kalau khala betul-betul sepi, nggak ada orang lain. Kalau nafsin bisa jadi rame orangnya, tapi antum niatnya baca untuk diri sendiri, seperti wirid tadi, seperti murojaah. Ghayra badi'in awwala wa qarin ghayra badi'in awwala, atau saat ada tadarus, sedang estafet bersama-sama dan antum bukan pembaca yang pertama. Bisa jadi kedua, ketiga, ataupun setelahnya. Jadi ada 4 kondisi ya. 4 kondisi ini fala jahra fiha, tidak perlu dijaharkan. Isti'adzahnya tidak perlu dijaharkan. Bal rawahu a'immatun, bahkan para ulama, para imam yang pakar di bidang Al-Qur'an meriwayatkan hal ini, wa qad hazul uluma tasalsula. Mereka memperoleh ilmu ini secara bersambung. Maksudnya bagaimana? Ini bukan kewajiban atau anjuran, hanya saja memang ini kebiasaan para ulama yang sampai kepada kita. Seperti ini. Karena kalau untuk mengatakan wajib atau anjuran, maka harus ada dalil. Mana dalilnya? Ini dikeraskan, ini dilirihkan. Nggak ada dalilnya memang. Maka ini dibilang kebiasaan saja. Ya, kalau kondisi gini biasanya sih dikerasin. Kalau kondisi ini biasanya dilirihkan. Demikian. Jelas ya? Lanjut. Sekarang kita beralih pada hukum baca basmalah. Halaman 55. Kita baca lagi. Wa in qari'un rama iftitahan li suratin wa in qari'un rama iftitahan li suratin falazimu bada'in an yakuna mubasmila siwa suratin mausumatin bi bara'atin fatumna'u fiha bittifaqin ta'assala wa fi juz'iha khayyir biqaulin murajjahin
Wa fi kulli ajza'il Qur'ani fahallila. Baik, sekarang kita bahas hukum membaca basmalah. Wa in qari'un rama iftitahan li suratin, jika seorang pembaca Al-Qur'an rama menginginkan iftitahan membuka li suratin di awal surah. Jadi kalau membacanya dari awal surah, falazimu bad'in an yakuna mubasmila. Maka saat memulainya harus membaca basmalah. Ingat kalau di awal surah. Jadi setelah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Siwa suratin mausumatin bi bara'atin, kecuali surah yang ditandai dengan bara'ah atau dinamai nama lainnya dengan al-bara'ah. Wasama itu nama atau tanda. Mausumah ditandai atau dinamai dengan bara'ah. Fatumna'u fiha bittifaqin ta'assala, maka dilarang untuk membaca basmalah di awal at-taubah tersebut sesuai kesepakatan para ulama. Ta'assala inilah yang menjadi fondasi atau asal daripada pembacaan di awal at-taubah. Jadi kalau di awal at-taubah nggak perlu basmalah. Alasannya kenapa tadi? Alasannya kenapa nggak perlu basmalah? Ya. Baik. Masya, jazakumullah khairan. Ahlul qahwah wal jamaah. Qahwah. Kopi. Jazakumullah khairan. Lanjut. Wa fi juz'iha, itu kalau di depan. Kalau di bagiannya, maksudnya di tengah, bisa jadi ayat kedua, ketiga, atau tengah-tengah, atau hampir-hampir akhir. Khayyir biqaulin murajjahin, maka pilihlah pendapat yang dikuatkan. Jadi kalau ternyata antum mau baca di tengah-tengah surah At-Taubah, maka pilih saja pendapat yang dikuatkan. Tadi kita sudah jelaskan ya, ada dua pendapat. Ada yang melarang, yaitu Imam Al-Ja'bari wal Ja'bari fi bara'atin hadar, kata Al-Imam atau Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah. Sedangkan pendapat yang lebih kuat, pendapat ulama adalah boleh milih. Boleh milih, antum mau baca basmalah silakan, enggak juga silakan. Ini khair biqaulin murajjahin, maksudnya pilih aja pendapat yang kuat ini nih. Pendapat yang mengatakan boleh milih kok, basmalah boleh enggak boleh. Wa fi kulli ajza'il Qur'ani fahallila, demikian juga jika kita baca dari tengah-tengah surah lain dalam Al-Qur'an, fahallila, maka juga boleh. Boleh milih antara baca basmalah atau tidak. Gampang kan? Sudah. Lanjut. Adapun adabnya sudah kita beritahu tadi, kalau ternyata awal ayatnya ada Allah atau Asmaul Husna atau dhamir, kata ganti yang kembali kepada Allah, maka adabnya apa? Baca basmalah. Asmaul Husna seperti Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan penentuan basmalah. Nah, ini harus serius ini. Kita sudah jelaskan bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Semua sepakat surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Apa dalilnya? Al-Hijr 87. Gampang. Ini dalil-dalil ini antum gampang. Al-Hijr 87, An-Nahl 98. Al-Hijr tentang Al-Fatihah ya, sab'an minal mathani. Sedangkan untuk yang isti'adah An-Nahl 98. Gampang kan? Hafalkan itu. Di Al-Hijr 87 Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Jadi ada 7 ayat, surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. 7 ayat ini pemenggalannya di mana sih? Pendapat yang pertama menganggap bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Gampangnya ini seperti yang ada di mushaf kita riwayat Hafiz an Asim. Antum lihat di situ ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas ya? Jadi basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kemudian ayat 7-nya panjang, yaitu suratul ladzina an'amta 'alaihim, lanjut terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat pertama.
Nah, pendapat pertama ini adalah pendapat 5 imam qiraat. Hafalkan. Pendapat pertama ini pendapat 5 imam qiraat. Gampangnya, imam qiraat dari Kufah ada 4 dan 1 imam qiraat dari Makkah. Gampang. Gampangnya wa atsbataha Kufin wa Makkin. Ini enaknya kalau ngafal. Jadi tahu rumusnya. Wa atsbataha Kufin wa Makkin. Kufin maksudnya imam qiraat dari Kufah, ada 4 imam. Wa Makkin dan imam qiraat dari Makkah, yaitu Ibnu Katsir Al-Makki. Sedangkan yang Kufah tadi hafalkan sama-sama coba. Asim. Asim. Hamzah. Hamzah. Al-Kisai. Al-Kisai. Khalaf. Hafal kan? Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf. Ini 4 ini. Antum kalau hafal qari Kufah itu udah hafal 4 imam. Udah hafal 4 imam. Baik. Kemudian berikutnya tambah 1 lagi yaitu Makkah, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Al-Makki. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua. Nah, pendapat kedua mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini ada 5 imam qiraat juga. Kenapa bisa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah? Karena memang ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima Ihdinas shiratal mustaqim. Yang keenam Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Seret, berhenti di situ. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketujuh. Jadi sama-sama 7 ayat, cuman beda pada pembengalannya aja. Dan berbeda apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, pendapat kedua ini ada 5 imam qiraat, sisanya yang dari Madinah ada 2, Nafi' dan Abu Ja'far. Yang dari Basrah ada 2, Abu Amr Al-Basri dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Yang dari Syam ada 1 yaitu Ibnu Amir. Hafal ya? Kalau belum hafal antum lihat di buku. Antum hafalkan aja. Dari Madinah ada 2. Siapa? Nafi', Abu Ja'far. Nafi', Abu Ja'far. Dari Basrah, Abu Amr Al-Basri dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Dari Syam, Ibnu Amir Asy-Syami. Dah ini sih, berarti 5 lawan 5 ya. 5 lawan 5. Sampai sini jelas sebelum kita lanjut. Ini berat-berat sedikit nih. Setelah ini kita jelaskan. Nah, ini jelas dulu nggak? Ini jelas dulu. Sudah hafal belum? Pendapat pertama mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ayat ketujuhnya yang mana ayat ketujuhnya? Yang panjang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu panjang itu ayat ketujuh. Pendapat kedua, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian berikutnya ayat ke-6-nya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Sedangkan ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang buka mushaf antum kalau antum pegang mushaf. Di riwayat Hafiz an Asim itu ayat pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mushaf nanti di Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada tanda begini. Hati kebalik atau kayak angka 5 begini kan? Ada nggak sebagian mushaf? Nggak semuanya. Di mushaf antum ada nggak? Di mushaf yang ini ada Syekh? Nggak ada. Sebagian ada, sebagian enggak. Itu karena dobat itu, bukan rasm, dobat. Tapi kalau antum lihat sebagian mushaf kok ada tanda begini sih, angka 5 atau hati kebalik begini, terus di atasnya ada la gini. Ini maksudnya adalah bahwa di tempat itu pada riwayat atau qiraat lain adalah akhir ayat. Di riwayat yang sedang kita baca di mushaf itu memang belum akhir ayat, tapi ingat ini di riwayat lain akhir ayat loh di sini nih. Jadi ada tanda ini. Paham ya? Ada yang mushafnya ada tanda begini di alaihim yang pertama? Sebagian mushaf, karena beda cetakannya, beda, dobatnya beda. Enggak, nanti di tempat-tempat lain juga ada. Ini dalam ilmu adul ay, penghitungan ayat. Ayatnya enggak berubah, yang beda pemenggalannya aja. Yang beda adalah patok-patoknya. Kenapa kok bisa berbeda dalam penentuan patokan atau akhir ayat? Alasannya karena Rasul kadang berhenti di situ, sehingga yang sahabat yang mendengar berhenti menyangka, ya ini akhir ayat ini. Kadang Rasulullah lanjut. Maka menyangka, oh berarti kemarin belum akhir ayat. Karena Rasulullah lanjut kok. Paham ya? Jadi ini kenapa kok beda? Yang ini akhir ayat, yang ini belum akhir ayat. Karena memang Rasul kadang berhenti situ. Dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Sedangkan yang lain mendengar, oh enggak ini lanjut kok beliau. Demikian.
Termasuk Al-Fatihah ini. Kenapa di sini pada riwayat yang lain siratal ladzina an'amta 'alaihim kok akhir ayat? Ya karena memang ada riwayat yang mengatakan Rasul itu berhenti di situ. Tapi riwayat yang lain tidak. Rasul lanjut kok. Sehingga menyangka ya ini bukan akhir ayat berarti. Sekarang kita kepada penentuan basmalah. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim wa'addaha ayah dan menganggapnya sebagai satu ayat. Jadi ayat pertama ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis siapa? Ummu Salamah. Adapun hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan shallaitu khalfa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' minhum yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman dan saya tidak mendengar seorang pun mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Ini riwayat siapa? Anas bin Malik. Jadi satu riwayat mengatakan dengar kok Rasulullah baca. Yang satu lagi mengatakan tidak. Ini sama. Shalaitu khalfa Rasulillah afwan. Shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma' minhum yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik. Sehingga karena kadang memang yang lain dengar, yang satunya lagi enggak dengar. Maka menentukan jumlah ayat atau apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah juga dari situ, dari riwayat itu. Karena dengar, oh berarti ini awal ayat. Yang satu lagi, karena nggak dengar, maka itu bukan awal ayat. Jelas ya? Ini penentuan basmalahnya dulu. Turunan dalam fikihnya adalah karena memang Rasulullah itu kadang terdengar membaca, maka menganggap bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga saat sholat jahr, saat jadi imam, maka mengeraskan basmalah. Ini pendapat dalam fikih ada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau antum bermadhab Syafi'i, maka yang dilakukan adalah mengeraskan basmalah. Karena dalilnya dari siapa? Ummu Salamah. Jelas? Sedangkan Imam Malik di mana tempatnya? Hah? Malik Darul Hijrah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Madinah. Imam Malik di Madinah. Sedangkan kita tahu tadi imam qiraat yang dari Madinah siapa? Nafi dan Abu Ja'far. Pendapat kedua, menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah bukan? Hah? Nafi dan Abu Ja'far tadi menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah bukan? Bukan. Sehingga Nafi, Abu Ja'far di Madinah menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga dalam fikih pun ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang ada di Madinah, maka dia juga tidak membaca basmalah karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi bukan lagi membaca dengan lirih, bukan. Pendapat Imam Malik, Malikiyah, maka tidak membaca basmalah. Sama sekali. Bukan bagian dari Al-Fatihah kok. Baik. Baru kemudian yang di tengah-tengah adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Mereka menganggap bagian dari Al-Fatihah, hanya saja karena memang terkadang tidak terdengar oleh sahabat yang lain Rasulullah membacanya, maka baca cuman lirih. Baca cuman lirih. Jadi masih terlihat dari gerakan jenggot Rasulullah SAW. Sehingga mereka melirihkan basmalah. Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Jadi mazhab Hambali dan Hanafi, antum dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas ya? Jadi tadi dasarnya dari dua hadis tadi, dalam penentuan jumlah ayat juga dalam ilmu qiraat berbeda. Kemudian turun qiraat dulu baru fikih. Qiraat lebih dahulu daripada fikih. Baru kemudian dalam mazhab fikih, mazhab qiraat itu duluan, mazhab fikih belakangan. Dalam mazhab fikih pun berbeda. Yang satu menganggap Al-Fatihah, yang satu menganggap basmalah dari Al-Fatihah dan mengeraskan, yang satu lagi menganggap memang dari Al-Fatihah tapi apa? Melirihkan. Baca kok saya tapi lirih gitu. Yang satu lagi tidak. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya nggak membaca sama sekali. Jelas ini? Jadi antum mau baca basmalahnya dengan keras, mau baca dengan lirih, atau nggak baca sama sekali, yang penting semuanya sholat. Jangan sampai debat tapi nggak sholat, jangan. Apa debat-debat nggak sholat. Baik, ini tadi terkait dengan penentuan basmalah. Nah, yang mengatakan, ini kan tadi ada 5 imam qiraat ya, yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah.
Mereka mengatakan yang menguatkan hadis ini diantaranya adalah hadis tentang qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain itu. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan fa idza qala abdi bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa loh, berarti Al-Fatihah itu surah as-shalah itu ayat pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Dengan hadis tadi. Ini bagi yang menguatkan apa? Pendapat kedua. Juga hadis daripada Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla terkait dengan ala u'allimuka a'zama suratin fi kitabillah qabla an takhruja minal masjid. Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul 'azimul ladzi utituhu. Juga hadis Ubay bin Ka'ab, kaifa taqra'u fi shalah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini beberapa hadis yang menjadi dasar penguat bagi pendapat kedua. Ala kulli hal, ini perbedaan di dalam fikih, kita hendaklah berlapang dada, tasamuh. Yang penting tadi sama-sama sholat. Baik, sudah selesai. Siapa yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Barangkali ada ganjalan-ganjalan, mau pertanyaan, tanyakan dulu sekarang. Gimana sih? Apa? Jahar, ha? Terus ternyata di ayat itu waqaf gitu. Nah, itu bagus. Ini pertanyaan. Nanti kita akan jawab. Ada tempatnya sebenarnya itu. Nanti pembahasan wa ula alaihim in aradta wuqufaha, jika dan alaihim yang pertama, ula alaihim maksudnya alaihim yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim in aradta wuqufaha. Jika engkau pengen wakaf padanya, boleh enggak? Kita akan bahas. Saya baca nih, ya, pakai riwayat Hafiz An-Asim, ya enggak? Harusnya Hafiz An-Asim ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim tuh. Berarti kalau ayat ke-7 suratul ladzina an'amta alaihim itu belum akhir ayat itu. Sedangkan wakaf dari situ dan memulai dari ghairil maghdubi alaihim memulai dengan majrur, kasrah. Maka itu enggak diperkenankan. Ini sebagaimana pendapatnya Syekh Aiman terus disuai. Enggak boleh berhenti di alaihim yang pertama, kan gitu. Terus gimana solusinya? Kata beliau ya, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi itu asing, itu gharib itu. Itu baru muncul sekarang-sekarang. Dulu nggak pernah. Lanjut atau berhenti aja gitu. Cuman dua dulu pilihannya. Sekarang ada alternatif nih, di pendapat yang gharib. Kita jelaskan nanti insya Allah. Dah, ada pertanyaan lain yang terkait dengan ini dulu? Ta'awud diajarkan? Udah jahar pakai sigoh itu lagi ya? Allah. Itu gharib itu. Bagian dari bacaan gharibah. Nggak ada sih. Ta'awud nggak dijaharkan. Bahkan sebagian berpendapat nggak harus baca ta'awud di dalam sholatnya. Ya, basmalah yang dibaca basmalah. Kalau dia menyengaja, apalagi dengan lafaz itu harus mendatangkan dalil. Di dalam sholat nih, mengeraskan isti'adzah, apalagi dengan as-sami' al-alim, harus ada dalil. Kalau dia bisa datangkan dalil dan sahih itu,